Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hastia Ratani Ngayu dari Prodi PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Tribuana Tunggadewi. Kali ini saya akan membahas tentang anak berkebutuhan khusus, yaitu tunagrahita. Seperti apa penjelasannya? Yuk simak video kali ini. Mari kita masuk ke penjelasan yang pertama, yaitu pengertian dari anak tunagrahita. Banyak istilah yang digunakan untuk menyebut anak yang memiliki kecerdasan di bawah rata-rata. Dalam bahasa Indonesia sering disebutkan sebagai anak yang lemah ingatan, lemah otak, atau lemah psikis. Namun, istilah-istilah tersebut belum digalakkan di perkembangan pendidikan Indonesia. Istilah tersebut kemudian diperhalus menjadi tunamental atau yang sekarang disebut dengan tunagrahita. Istilah tunagrahita diambil dari kata tuno dan grahita. Kata tuno dalam bahasa Jawa yang artinya rugi, sedangkan kata grahita yang artinya aku tidak bisa berpikir. Jadi, dapat disimpulkan bahwa anak yang menyandang tunagrahita yaitu anak yang kekurangan daya pikir. Penjelasan yang kedua adalah klasifikasi dari anak tunagrahita. Anak tunagrahita menurut Muhammad Yamin dibagi menjadi 3 klasifikasi. Yang pertama yaitu tunagrahita ringan atau mampu didik, yang kedua yaitu tunagrahita sedang atau mampu latih, dan yang terakhir tunagrahita berat yaitu mampu rawat. Sedangkan klasifikasi yang digunakan oleh Indonesia saat ini adalah yang pertama, tunagrahita ringan, yaitu IQ yang berkisar antara 50-70. Yang kedua, tunagrahita sedang, yang IQ-nya berkisar antara 30-50. Dan yang terakhir yaitu tunagrahita berat, yang IQ-nya di bawah 30. Penjelasan yang ketiga adalah karakteristik dari anak tunagrahita. Yang pertama, karakteristik dari anak tunagrahita ringan atau mampu didik. Anak yang menyandang tunagrahita ringan memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan berpikir logis dan abstrak yang kurang. Kedua, mempunyai sensor motorik yang kurang. Yang ketiga, cara bekerjanya atau produktivitasnya lebih tinggi dibandingkan yang lainnya. Yang keempat, kecerdasan paling tinggi setaraf dengan anak usia umur 12 tahun. Yang kedua adalah karakteristik dari anak tunagrahita sedang atau mampu latih. Karakteristik dari anak tunagrahita sedang yang pertama yaitu koordinasi motoriknya lemah sekali dan penampilannya nampak sebagai anak terbelakang. Yang kedua, tingkat kecerdasan mereka setaraf dengan anak usia 7-8 tahun anak normal. Yang ketiga yaitu karakteristik dari anak tunagrahita berat atau mampu rawat. Karakteristik yang pertama adalah memiliki kesanggupan yang sangat rendah. Yang kedua, tidak dapat mengurus dirinya sendiri. Yang ketiga, mudah terjerumus ke dalam pergaulan yang bebas. Yang keempat, sulit dalam hal pembelajaran dan mudah lupa. Yang kelima, tidak percaya pada kemampuan dirinya sendiri. Dan yang terakhir, tidak mampu mengontrol diri sendiri. Penjelasan yang keempat, yaitu faktor penyebab anak-anak menyandang tunagrahita. Banyak sekali faktor yang dapat menyebabkan anak menyandang tunagrahita. Yang pertama yaitu faktor genetik. Faktor genetik dapat berasal dari abnormal kromosomal atau kelainan, yaitu kerusakan biokimiawi. Yang kedua yaitu masa prenatal. Masa prenatal dapat menyebabkan janin mengalami infeksi rehella atau cacar dan faktor resus.
Ketiga yaitu faktor natal. Pada saat proses natal, janin dapat beresiko mengalami luka saat kelahiran, sesak nafas, atau prematuritas. Yang keempat, penyebab postnatal. Postnatal dapat beresiko mengalami infeksi dari luar ataupun kekurangan nutrisi. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah faktor dari sosial kultur. Sosial kultur dapat mengakibatkan janin mengalami lingkungan sosial yang kurang baik, seperti udara yang tercemar, air yang tercemar, dan sebagainya. Sekian penjelasan tentang anak tunagrahita dari saya. Terima kasih dan sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.